Pertanyaannya mengapa tuntutan 12 tahun bagi Richard Eliezer dianggap melukai rasa keadilan masyarakat? Sudah bergabung bersama kami di studio dengan kuasa hukum Richard Eliezer, Bang Roni Talapesi. Selamat sore Bang Roni. Selamat sore Mbak Audrey. Dan juga di ruangan virtual sudah bergabung juga dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi dengan Pak Oto Hasibuan. Selamat petang Pak Oto. Selamat petang, apa kabar? Baik, Pak Oto, saya ke Pak Oto dulu. Pak Oto, Anda bilang tuntutan jaksa tidak sehebat dakwaannya. Kenapa? Ya, kalau kita melihat dakwaan jaksa, ini kan luar biasa menggelegar, ya, menggelegar dan bisa menelusuri dan kemudian bisa mencakup semua peristiwa-peristiwa yang disampaikan sebagaimana di dalam dakwaan tersebut. Dan bayangan kita dengan membaca dakwaan itu, kita sudah memastikan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam perkara ini. Tetapi setelah ada tuntutan jaksa itu kita menjadi heran. Tidak sehebat dakwaannya. Apa herannya, Pak Oto? Coba kita lihat ya. Semuanya dakwaan jaksa itu mengatakan semuanya ini kan pembunuhan berencana. Dan kemudian di tuntutannya pun dia masih konsisten mengatakan ini adalah pembunuhan berencana. Tetapi tidak konsistennya ketika dia memberikan selamat atau satu besarnya putusan hukuman yang diberikan gitu. Nah, Sambo kan dituduh juga melakukan sebagai dader, sebagai pelaku pembunuhan dengan berencana. Nah, yang tidak jelas sekarang argumentasi daripada jaksa sampai bisa menyatakan pembunuhannya Richard dan juga kemudian Putri melakukan pembunuhan berencana, tetap disamakan, tapi tidak jelas sebenarnya apa yang menjadi alasan utama sehingga terjadi disparitas daripada jumlah hukuman tersebut. Ya kan? Ini memang pelaku ada turut serta, ya kan? Nah, di sini kan harus jelas sebenarnya di dalam uraian jaksa itu sebenarnya harus jelas. Yang tidak jelasnya karena tuntutan Eliezer lebih tinggi daripada putrinya atau yang mana nih Pak Oto spesifiknya? Argumentasi hukumnya dan dasar dia mengatakan bahwa ini adalah pembunuhan berencana sehingga ketika dia membuat hukuman pokoknya kepada Putri 8 tahun, kepada Richard 12 tahun, tidak ada uraian yang jelas yang membuat supaya Putri lebih ringan dan Richard Eliezer lebih berat. Itu nggak ada spesifik argumentasi daripada hakim untuk menyatakan itu. Sebab kalau kita lihat kepada tuntutan, kan kalau saya tidak keliru nih ya, kalau saya keliru, terhadap Richard juga kan dipertimbangkan juga dalam tuntutannya itu sebagai justice collaborator. Oke, baik. Gitu. Nah, itu persoalannya gitu loh. Jadi kenapa kalau sudah ada yang meringankan, kemudian dari fakta, coba kita lihat hal-hal meringankan dengan memberatkan itu justru yang meringankan itu lebih banyak daripada memberatkan. Tetapi hukumannya lebih berat kepada Richard. Gitu. Jadi yang saya lihat bahwa ini tidak tepat. Gitu. Oke, tidak tepat untuk tuntutan yang diberikan oleh jaksa untuk Eliezer. Bang Roni, kalau di visual ini kan memperlihatkan sekali ya. Richard menangis, memeluk Bang Roni juga. Apa sih yang disampaikan waktu itu sama Richard untuk Bang Roni? Iya Mbak Audrey, karena waktu persidangan kemarin kan kaget ya. Richard kaget, kemudian kami juga tim penasihat hukum kaget karena persidangan sebelumnya kan kita sudah melihat dan mendengar bahwa tuntutan untuk terdakwa lainnya 8 tahun. Di mana terdakwa yang lainnya ini kalau di persidangan kan kelihatan mereka berbelit-belit, kemudian dugaan berbohong, kemudian tidak konsisten. Tapi di mana tuntutan Richard Eliezer, tuntutannya lebih tinggi dari terdakwa yang lain, itu membuat kami kaget. Dan juga ini hal yang berat buat Richard Eliezer, Mbak Audrey. Kenapa? Karena dia masih punya harapan ke depannya, kemudian dia adalah tulang punggung keluarga. Dia berpikir bagaimana saya ke depannya. Tentunya ini kan berat ya. Kita juga lihat bagaimana keluarga juga merasakan bahwa ini kalau Richard ini ke depannya seperti apa kan mereka masih belum tahu gitu. Dan sejak awal dalam persidangan kemarin tuntutan, Richard seperti berdoa ya? Iya, setiap persidangan Mbak Audrey selalu berdoa. Selalu berdoa dan itu memang ajaran dari orang tua ya. Untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Waktu itu mungkin yang dibilang Bang Roni atau dikuatkan oleh Bang Roni, apa sih Bang waktu itu? Apa tenang Chat, pasti kamu nggak akan
lebih lama kok tuntutannya atau... Saya sampaikan bahwa perjuangan belum selesai, kamu tidak boleh bersedih, kamu harus hadapi ini, kamu ucapkan terima kasih kepada jaksa, tersenyum kepada publik, jadi tidak usah bersedih bahwa ini perjuangan belum selesai. Kita akan melakukan pledoi dan nanti ada replik, duplik dan juga akan putusan. Kita berharap kepada majelis hakim bahwa proses persidangan sudah berjalan lancar, majelis hakim memimpin secara bijak, transparan, terbuka, dan kami berharap pada majelis hakim akan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Oke, ada kecewaan dari kuasa hukum, Pak Oto, ada juga kecewaan dari masyarakat, ada dari pihak keluarga, bahkan terdakwa. Tapi dari Kejaksaan Agung bilang kalau ada yang kecewa terhadap tuntutan itu biasa aja kok. Pak Oto. Oh, ya tentunya itu biasa menurut mereka kan. Ini kan persoalan biasa atau tidak biasa. Kita harus menampilkan suatu peradilan yang fair dan baik. Menuntut orang itu harus berdasar, ya kan. Ya kalau bicara soal kekuasaan, dia berkuasa. Tapi kan kekuasaan itu harus dilaksanakan dengan baik dan adil gitu ya. Nah yang saya tidak persoalkan umpamanya kalau sebagai seorang lawyer, saya kan seorang pengacara tentunya saya happy saja kalau umpamanya seorang pengacara berhasil membuat tuntutannya lebih rendah. Katakanlah untuk Putri dapat 8 tahun, ya bagi pengacara it's okay. Yang saya persoalkan itu bukan supaya Putrinya kenapa dapat 8 tahun. Yang saya persoalkan itu kenapa si Richardnya ini menjadi 12 tahun. Oke. Kan itu persoalannya. Jadi terkesan dalam masyarakat seakan-akan karena dia membongkar suatu kejahatan sehingga dikasih suatu punishment lebih besar. Nah ini loh. Tapi yang menjadi penjelasan Pak Oto dari pihak Kejaksaan Agung adalah karena dia ini adalah eksekutor. Ya, betul. Eksekutor. Tapi kalau umpamanya motif pembunuhannya itu umpamanya ada kaitannya daripada si Putri umpamanya. Ya kan? Putri kan juga punya andil yang besar sebenarnya dalam peristiwa terjadi ini kan. Kalau tidak ada peristiwa yang terjadi oleh Putri, kasus ini tidak akan ada. Ada 2 motif yang tampil di dalam persidangan yang coba dibuktikan. Pertama, motif pertama kan adanya pelecehan seksual, ya kan? Nah, oleh jaksa dikatakan itu tidak ada. Yang bukti adalah perselingkuhan. Nah, apapun yang terjadi dari motif ini, tapi sumbernya ini kan dari Putri kan. Jadi kalau kita bandingkan, oke, dia eksekutor. Tapi dia menjadi eksekutor karena apa? Karena ada sebab musabab, ya kan? Musababnya apa? Ya, motif, ya kan? Motifnya apa? Ya, perselingkuhan. Jadi usulnya kembali kepada Putri juga, kan gitu. Jadi kita melihatnya di situ gitu loh. Siapakah sebenarnya yang paling berbahaya dalam suatu peristiwa pembuatan pidana? Perencananya, yang memicunya, atau yang melakukannya? Ini kan harus dikaji secara seimbang gitu loh. Kalau berarti menurut Pak Oto sendiri yang menjadi pemicu harusnya lebih banyak tuntutannya daripada hanya yang menjadi... harus menjadi pertimbangan juga gitu loh. Jadi tidak langsung kepada si eksekutornya. Nah ini mengeksekusi karena apa? Kan itu persoalannya kan. Richard dia kan mengaku mengeksekusi dan itu harus menjadi faktor yang meringankan karena dia mengaku. Kedua, dia juga adalah menjadi justice collaborator. Itu adalah hal yang meringankan. Nah, kalau peran justice collaborator tidak lagi menjadi pertimbangan, nanti di dalam persidangan di kemudian hari, orang tidak akan mau menjadi justice collaborator. Kenapa? Karena nggak ada gunanya, kan gitu. Nah, ini harus juga menjadi pertimbangan daripada jaksa, gitu loh. Justice collaborator sewaktu-waktu tetap kita butuhkan untuk mengungkapkan suatu kejahatan. Kalau tidak, sulit sekali membuka satu kejahatan kalau tidak ada justice collaborator. Oke, Bang Roni, tadi kan pada saat pagi hari kita juga berbincang sama orang tua ya. Bahkan orang tua Eliezer ini mohon sekali kepada Presiden juga Kapolri. Kenapa sampai harus meminta mohon untuk Eliezer kepada Presiden juga Kapolri? Ini kan suara hati dari keluarga ya, dan juga mewakili dari masyarakat pada umumnya ya, masyarakat di Indonesia, bahwa mereka meminta keadilan dalam hal ini. Karena ini terkait dengan terusiknya rasa keadilan daripada keluarga maupun masyarakat luas. Ini kan berharap kepada Bapak Presiden. Karena Bapak Presiden di awal menyampaikan bahwa ini untuk sampai 4 kali untuk dibuka kasus ini kan.
Jadi keluarga mungkin ya berpikir bahwa presidenlah yang bisa membantu. Tapi terkait dengan proses yang sudah ada di yudikatif, di persidangan, kita serahkan ya kepada persidangan yang sudah berjalan. Tetapi ini adalah suara hati, Mbak Audrey. Apa karena ada ketakutan kalau katanya dibilangnya ada gerakan bawah tanah misalnya begitu? Ya, saya tidak bisa sampaikan seperti itu, tetapi yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam mungkin ada indikasi seperti itu, mungkin ya menjadi kekhawatiran juga buat keluarga kan, bahwa ada hal-hal yang nanti dikhawatirkan bahwa Richard Eliezer nanti akan diberatkan. Karena kami melihat bahwa persidangan Richard Eliezer kooperatif kok, dia membantu proses persidangan, membantu jaksa penuntut umum untuk dalam pembuktian sehingga persidangan ini terbuka kan, membantu jaksa penuntut umum. Kemudian dalam persidangan juga pun disampaikan bahwa dialah yang membuka kotak Pandora, bahwa kalau tidak ada Richard Eliezer ini perkara ini tidak akan terbuka. Saya pikir fakta-fakta persidangan ini sudah dilihat oleh berjuta mata publik bahwa Richard Eliezer punya peran penting dalam perkara ini, tetapi menjadi tidak adil ketika dia dituntut lebih dari terdakwa yang lain, padahal sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan juga tidak berbelit-belit kan? Dan tidak berbelit-belit. Dan hal yang meringankan kan Richard Eliezer banyak juga kan dalam pertimbangan jaksa penuntut umum. Ya, saya kembali lagi ke Pak Oto. Pak Oto, ini kan masih ada rangkaian lagi ya, termasuk juga dengan vonis begitu. Kemarin dari Jampidum juga bilang ya nanti diserahkan juga vonisnya ke majelis hakim karena ini menjadi wakil Tuhan. Nah, yang Anda lihat apakah ini sepertinya ya udahlah jaksa mengatakan Eliezer 12 tahun, selebihnya nanti saja hakim yang diserahkan gitu untuk vonisnya? Ya memang akhirnya kita harus berpendapat gitu. Memang hakim itu adalah merupakan benteng terakhir dalam untuk mempertahankan keadilan ya. Nah, hakimlah nanti yang menentukan. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah reputasi seorang jaksa itu kan harus juga ditampilkan dengan baik. Itu aja persoalannya. Bisa-bisa saja, namanya kan jaksa kan berkuasa kan, mau tuntut 12, mau 20 tahun kan suka-sukanya dia kan, dia punya hak. Tetapi hak itu harus digunakan dengan baik. Dan ini yang dianggap tidak kurang baik dipergunakan oleh... Ya, maksud saya kalau dia mengatakan itu tergantung hakim nanti, itu kan nggak boleh seperti itu. Dia harus melihat, dia harus firm, dia harus yakin bahwa memang menurut dia inilah yang tepat menurut dia. Apakah dianggap Pak Oto juga ini sebagai melempar begitu Pak Oto? Melempar ke hakim singkat Pak Oto? Ya, itu yang saya khawatirkan kan, istilahnya serahkan pada hakim. Kan begitu kira-kira kan. Nah, jadi memang disinilah hakim yang harus nanti kita lihat bagaimana pertimbangan hakim. Karena bagi saya yang penting bahwa ini sama-sama dituduhkan suatu pembunuhan berencana, ya kan? Nah, kalau bicara memang secara kalau melihat konsistensi daripada tuntutan, kalau namanya pembunuhan berencana itu kan harus tetap berada di ranah yang tiga itu kan. Ada pidana mati, ada pidana seumur hidup, ada pidana 20 tahun. Nah, ini kan berubah di luar itu kan. Nah, kalau di luar itu kan harus ada alasan yang kuat untuk bisa menyatakan tidak 20 tahun, tidak seumur hidup, dan tidak pidana mati. Argumentasinya ya Pak Oto yang ditekankan dalam masing-masing tuntutan. Baik, terima kasih Pak Oto. Bagi saya di situ. Baik, terima kasih Pak Oto Hasibuan. Terakhir Bang Roni, minggu depan hanya butuh satu minggu saja ya untuk pleidoy yang sudah disiapkan dari tim. Ya Mbak Audrey, bahwa sikap konsisten dari Richard Eliezer ini pun diikut sertakan dalam tim penasihat hukum. Kami menunjukkan sikap kooperatif ya, sesuai dengan asas peradilan cepat, murah, sederhana. Dalam proses awal kita sudah sampaikan tidak eksepsi, langsung pembuktian saja. Dan kemudian di dalam hal mengusun pleidoy juga kami meminta waktu 1 minggu supaya proses ini semua berjalannya cepat. Oke, dan sudah siap 1 minggu untuk di depan. Terima kasih kuasa hukum Richard Eliezer, Bang Roni Talapesi, dan juga sudah bergabung melalui virtual dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi, Bang Oto Hasibuan sudah bergabung. Terima kasih, sehat selalu Bapak-Bapak.